Dagelan, kalau saya bilang apa yang disidangkan antara terdakwa dan korban sudah berdamai, tetapi mereka memaksa persidangan, dan pada saat berjalan persidangan mereka pun tidak siap dengan berkas perkara. Pengadilan Negeri Kota Bekasi kembali menggelar persidangan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU, Senin tanggal 15 Januari tahun 2024. Terpantau di lokasi depan Pengadilan Negeri Kota Bekasi, ratusan korban EDC Cash membentangkan spanduk bentuk kekecewaan dengan tindakan penegak hukum yang diduga tidak berpihak kepada rakyat. Sementara kekecewaan juga diungkapkan oleh kuasa hukum korban EDC Cash Melanie Lubis. Bahwa sampai saat ini berkas perkara tidak diserahkan kepada kuasa hukum terdakwa. Apa maksudnya? Di situ kan jelas ada upaya untuk menghalang-halangi proses persidangan ini, obstruction of justice. Bapak Jaksa Agung, tolonglah diperhatikan jaksanya. Seperti apa permainan-permainan? Ini masalah uang masyarakat yang banyak, siap untuk bersidang, siap untuk menaikkan perkara, anggaran itu harusnya ada. Tapi kenapa sampai ada kata-kata tidak punya uang untuk fotokopi berkas perkara? Dan berkas perkara itu wajib diserahkan bahkan sebelum persidangan. Itu haknya ingin perkara ini cepat diselesaikan. Tapi kenapa dihalang-halangin untuk mendapatkan berkas perkara? Apa takut kita melihat seperti apa kenyataan yang ada di berkas perkara itu? Apa takut mengenai barang bukti? Dengan tidak adanya salinan. Iya, karena dari awal semua korban yang pengen tahu yang disita apa, mana, berapa, tidak dia appraisal. Mereka memaksakan P21, memaksakan tahap 2 yang katanya udah siap berkas itu. Tapi mana? Saya sudah mendatangi Kejari Bekasi, saya ketemu dengan Kasipidum yang namanya Pak Nyoman Bella. Dia pun juga mengatakan akan mempelajari pada saat itu. Yang kami pertanyakan juga, kalau sudah siap jaksa sampai tahap 2, kenapa masih harus pelajari? Apalagi, oke, kami tunggu. Tapi saat ini pun ternyata berkas perkara nggak siap. Alasannya dari Kejagung. Ini yang bobrok mana? Kejagung, Kejari, atau Jaksa Agungnya yang tidak punya perhatian terhadap jaksa-jaksanya, sehingga banyak yang jaksa-jaksa patut diduga dapat bermain terhadap perkara, terhadap barang bukti, terhadap uang-uang. Endingnya jadi kalau kayak gini, persidangan ini sebenarnya menyidangkan apa, Bu? Sidang dagelan, kalau saya bilang apa yang disidangkan antara terdakwa dan korban sudah berdamai, tetapi mereka memaksa persidangan, dan pada saat berjalan persidangan mereka pun tidak siap dengan berkas perkara, tidak diberikan. Bahkan yang lebih lucu lagi, tadi ada jaksa namanya Omar Syarif teriak-teriak di luar sidang ingin menghadirkan saksi Haji Mulyana. Saya di situ adalah lawyernya. Mereka teriak-teriak, mana Haji Mulyana? Sidang apa seperti ini? Semua ada prosedurnya. Sekarang yang saya lihat sidang edisi Cash tidak berjalan sesuai prosedur, mulai dari tahap 2, P21 sampai selama fakta persidangan. Bahkan pemanggilan terdakwa pun tidak ada. Sekarang pemanggilan saksi tidak ada. Dan tadi diklarifikasi dengan Jaksa Danu, katanya sudah memanggil, tetapi kami tidak pernah menerima sama sekali panggilan saksi terhadap klien saya, Haji Mulyana, yang katanya sudah dipanggil Kejagung. Kejagung berkoordinasi dengan penyidik dengan alasan penyidik katanya nelpon Haji Mulyana tidak diangkat. Bahkan saya itu punya surat kuasa di setiap BAP dan itu dilampirkan di mana alamat lawyernya, dan penyidik tahu nomor telepon saya dan alamat saya. Selama ini mengirim surat selalu sampai dan tidak pernah tidak sampai. Dan tadi pun juga alasan Jaksa Danu adalah apa? Bahwa mereka juga tidak punya nomor telepon saya. Kasipidum Nyoman Bella punya nomor telepon saya. Kasih Intel Pak Yadi punya nomor telepon saya. Jadi apa maksud mereka? Gimana mau menjalankan persidangan ini dengan apa? Prosedurnya tidak dijalankan. Ini cacat hukum. Jelas ada sesuatu. Tolong Pak Kapolri, Jaksa Agung, tolonglah perhatian mereka. Kalau para member ini anarkis, nanti mereka yang akan ditangkap. Tapi kami mencoba mengikuti bagaimana prosedur ini, tapi kami diinjak-injak. Kalian diinjak-injak haknya. Jadi kami harus seperti apa? Pada saat kami berusaha menjalankan prosedur, tapi kami diinjak-injak. Pada saat mereka anarkis, dibilang mereka adalah orang rendah, nanti tidak tahu aturan hukum. Kekecewaan juga diungkapkan kuasa hukum terdakwa, Dohar Jani Simbolon, meminta salinan berkas dakwaan kepada Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Padahal Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi memerintahkan jaksa untuk memberikan berkas tersebut. Kita jelas kecewa ya, karena kita itu udah bersurat ke kejaksaan, kemudian kita sudah 2 kali kunjungan ke sana, tapi berkas perkara, salinan atau kopi belum juga diserahkan ke kita. Jadi ini sangat menghambat kita untuk melakukan eksepsi, untuk menyusun eksepsi, karena dasar kita kan berkas perkara itu, kopi berkas perkara itu dasar kita untuk mengajukan eksepsi.
Tapi sampai hari ini juga itu nggak kita dapat. Artinya bagaimana? Kita dengar sendiri tadi dari hakim, saya juga nggak mengada-ada. Itu sesuai dengan KUHAP loh. Kewajiban JPU untuk menyerahkan salinan berkas perkara terdakwa maupun ke kuasa hukumnya. Nah, itu tidak dilakukan oleh mereka. Kemudian ditegaskan kejaksaan sebagai representasi dari negara. Kasihanlah nih, lihat para korban nih. Kasihan lihat para korban, kasihan lihat para terdakwa, mereka juga tahu udah dihukum. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, kami dari penasihat hukum tidak ada membenci instansi ataupun oknum atau perseorangan dari JPU. Kami hanya ingin penegakan keadilan di sini. Kami hanya ingin keadilan itu benar-benar ditegakkan. Itu. Jadi itu yang sering kita sampaikan pada mereka. Harusnya ini jadi perhatianlah. Kalau misalnya Bapak Kejaksaan Agung saksikan ini, tolonglah diingatkan bawahan-bawahannya. Dari mulai surat panggilan pertama, kemudian pemberitahuan akan P21 tahap 2-nya tidak pernah ada panggilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sangat kita sayangkan. Jadi ini nyawa terdakwa ini kayak dipermainkan. Jaksa tidak memberikan salinan tersebut apa ini? Nah, kalau kunjungan kami yang pertama, alasan jaksa itu mengatakan bahwa mereka tidak punya izin fotokopi untuk fotokopi berkas dan juga tidak punya uang memfotokopi. Yang kedua, kunjungan kami yang kedua mengatakan bahwa Ibu Kajari lagi sibuk raker. Itu alasan yang kedua. Tentu ini juga ya tidak masuk akal. Karena apa? Ya nggak mungkin dong Ibu Kajari bawa-bawa berkas itu. Apalagi kan sekarang udah gampang lah, ada handphone segala macam. Soal obstruction justice gimana? Kalau soal obstruction justice ya, apakah ini obstruction justice ya mungkin nanti akan kita pikirkan Bu. Kalau memang ini obstruction justice, nanti akan kita kaji. Kalau ini menghalang-halangi akan kita kaji Bu. Kita laporkan semua. Kenapa sih harus dipersulit? Orang kalian juga sama para terdakwa ini udah damai kok, barang-barang aset dikemanain, makanya ini harus cepat dinaikkan. Ya kita nggak tahu gitu loh. Hari ini ditunda gitu. Bapak Hakim tadi mengatakan kewajibannya JPU itu menyerahkan kepada terdakwa maupun kuasa hukumnya, dan itu diatur KUHAP loh. Dari pertama kita berdebat, kita nggak pernah berdebat kusir. Yang selalu kita bawa adalah aturan, hukum materialnya, formilnya, KUHAP. Itu yang selalu kita bawakan. Dan itu nggak pernah lain dari situ. Tapi kalau misalnya kejaksaan nggak mau belajar juga, ya sudah. Inilah gambaran negara kita. Inilah gambaran penegakan hukum di negara kita. Ini harus saya sampaikan juga. Karena apa? Kami sebagai penasihat hukum punya beban untuk menegakkan hukum, apalagi untuk kepada klien kami ini. Saya mau hak kami kembali. Tolong jangan dipersulit. Tolong keluarkan aset-aset yang sudah ada di Bareskrim apa di mana saya kagak ngerti. Tolong kembalikan. Kita sudah lelah dengan perjalanan selama ini. Kita sudah capek dengan semuanya dan kita tidak butuh persidangan.